مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا وذريته ولبيت الكرم إلى نظرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى نظرة بقية صحابة رسول الله أجمعين إلى نظرة العلماء الآمنين وتفسير المحققين التابعين وإمام المجتهدين وسوء الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعمتنا وشيخنا وشيخنا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبارها ونخص خصوصا إلى أبينا ثم إلى رسائل الكرام ثم إلى رسائل الكرام ثم إلى رسائل الكرام ثم رسائل ثم إلى ثم إلى أرواح ونسألك الله السلامة والعافية والمنفعة والبركة والصحة والسعة والمنفعة والمنفعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihina wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakati wa kanu lana 'abidin. Al-ayat. Wa qala mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa Lutan ibna akhihi Harana minal Iraqi ilal ardil lati barakna fiha lil alamina bi kasratil anhari wal ashjari wa hiya Syam. Nazala Ibrahim bi Palestin wa Lut bil Mu'tabikah wa bainahuma yaumun. Wa najjaynahu wa Lutan, dan telah kami selamatkanlah akan dia, akan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Ya, Nabi Lut berbelakangan kita. Ya, tapi sama-sama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sebelumnya itu Nabi Ibrahim, yang pada intinya kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah tahu di dalam kisahnya bahwa Nabi Ibrahim telah diselamatkan oleh Allah, di mana Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ya, begitu dahsyatnya kemurkaan Raja Namrud beserta para bala tentara serta rakyatnya, di mana berhala-berhala yang dia anggap sebagai Tuhan sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dengan entengnya Nabi Ibrahim mengatakan, dan ini memang sengaja dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika ditanya apakah kamu wahai Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala ini, Nabi Ibrahim dengan entengnya menjawab, tanyakanlah kepada berhala yang lebih besar. Karena apa? Karena memang sengaja Nabi Ibrahim mengalungkan kampak yang memang dia gunakan untuk menghancurkan berhala. Itu ada satu berhala yang paling besar, kemudian tidak dia hancurkan, dan kampak tersebut dia kalungkan di berhala tersebut. Sehingga ketika ditanya, Nabi Ibrahim hanya menjawab, tanyakan kepada berhala yang paling besar, karena disitulah terdapat kampaknya. Tentu mendapat jawaban semacam ini, ya, padahal orang-orang, ya, mereka itu tahu dan paham bahwa berhala yang mereka sembah tidaklah pernah memberikan manfaat kepada mereka. Pun demikian, berhala pun tidak pernah memberikan suatu kemudaratan. Diajak bicara pun mereka tidak bisa, diajak beraktivitas pun mereka tidak bisa, memberikan rezeki pun mereka juga tidak bisa, berhala-berhala tersebut. Ya, jadi pada prinsipnya secara logika mereka paham bahwa ini nggak patut untuk dijadikan Tuhan. Tapi itu hanya sejenak. Ya, pada akhirnya mereka pun murka kepada jawaban Nabi Ibrahim, dan mereka berkesimpulan dan mengambil keputusan bahwa Nabi Ibrahim ini harus dilenyapkan, yaitu dengan cara Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar, ditumpukan api yang begitu besar, ditumpukan api yang menggunung. Ya, kira caranya Nabi Ibrahim ditaruh di tumpukan api pun bukan berarti kayak kita goreng tahu, bukan begitu. Ya, ini pakai dilontarkan dengan lontaran batu, jadi dulu kayak selepetan begitu, mungkin jauh begitu. Ya, karena boro-boro kita mau naruh deketin, umpama ya kita dari jauh berapa kilometer aja itu mungkin udah kepanasan, ya gitu. Ya, pelumpang aja masih kalah kemarin bakar tuh, ya iya, pelumpang aja masih kalah lah. Pelumpangnya segitu dahsyatnya loh, berapa orang mati, 19 orang kena peletikannya doang gitu. Ya, peletikan api daripada pelumpang, ambil lagi api Nabi Ibrahim. Ya, api yang buat membakar Nabi Ibrahim. Ya, hampir 19 orang yang meninggal kurang lebih itu di pelumpang. Dan jadi Nabi Ibrahim, ya, kemudian dibakar, tapi kata Allah apa? Qul ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada Nabi dan kami firmankan, kata Allah kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi bahasanya nih, Nabi Ibrahim di dalam api bukan kepanasan tapi kedinginan. Ya, Nabi Ibrahim kedinginan. Ya, tidak ada yang terbakar sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim kecuali ikatan yang digunakan untuk mengikat Nabi Ibrahim.
hanya itu yang terbakar. Ya, hanya itu yang terbakar. Nah, jadi Nabi Ibrahim selamat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa najjainahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, wa Lutan, dan juga Nabi Lut. Nabi Lut ini siapa? Ibnu akhihi Harana. Jadi Nabi Lut ini adalah anak laki-laki dari saudaranya yang bernama Haran. Ya, kalau kita lihat cara begini bisa dikatakan Nabi Lut ini ya boleh dikatakan kayak ponakan begitu kira-kira. Ya, keponakannya Nabi Ibrahim. Minal Iraqi, daripada negeri Irak. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, kepada suatu negeri yang telah kami barakahkan, telah kami berikan keberkahan di dalamnya, lil alamin, bagi sekalian alam. Ini nih catatan buat kita nanti nih, ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut udah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disuruh pindah dari negeri Irak ke suatu negeri yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keberkahan di dalam negeri itu, lil alamina, bagi sekalian alam. Ini saya katakan ini catatan buat kita. Ini jaminan Allah negeri ini. Selama ini kita tahu Mekah itu adalah kota yang paling salah satu Makkatul Mukarramah yang dimuliakan. Begitupun Madinah. Sebenarnya ada satu lagi negerinya, yaitu disebut dengan negeri Syam. Ya, negeri Syam inilah yang saya katakan catatan ini. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut akhirnya apa? Disuruh pindah dari negeri Irak ke suatu negeri yang penuh keberkahan, yang kami penuhi keberkahan di dalamnya bagi sekalian alam. Bikasratil anhari, dengan banyaknya sungai-sungai, wal asjari, dan juga pohon-pohonan, wahya Syamu, dan yaitulah negeri Syam. Negeri Syam, kalau kita berbicara sekarang, itu paling tidak meliputi 4 negara: Palestina, Suriah, Libanon, Yordan. Ini kalau kita lihat negara acah berancah mulu ini. Lah Palestina tuh sekarang sampai sekarang kan masih bugono-bugononya, masih nggak aman aja. Suriah ya begitu juga, ada ISIS katanya. Wallahualam. Lebanon lah tahu sendiri kan, ya gitu. Yordania sama juga begitu. Tapi sebenarnya inilah lingkupan bumi Syam. Nanti mungkin kalau saya jabarkan literatur yang saya pernah baca itu, ya memang kenapa dikatakan mulia. Nanti baru kita paham, pantas aja sampai sekarang masih begini-begini aja. Karena disitulah Pak, di negeri Syam inilah puncak daripada kemegahan, puncak kekuatan daripada negara Islam itu di situ. Ya, itu yang disebut dengan negeri Syam. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ya, istilahnya ditempatkanlah mereka berdua, dihijrahkanlah mereka berdua, diselamatkanlah mereka berdua dari negeri Irak menuju kepada negeri Syam. Ya, cuma tepatnya kalau Nabi Ibrahim nazala Ibrahimu bi Palestin, Nabi Ibrahim itu akhirnya menetap di Palestina, sedangkan Nabi Lut walutan bil Mu'tafikah, dan Nabi Lut itu adanya di kota Al-Mu'tafikah. Wa bainahuma yaumun, jarak antara Palestina dengan Mu'tafikah itu jaraknya sehari perjalanan. Ya, sehari perjalanan. Jadi jarak antara Palestina dan jarak antara Palestina dengan Mu'tafikah artinya jarak antara tempat tinggalnya, kota tempat tinggal Nabi Ibrahim di Palestina dengan tempat tinggalnya Nabi Lut di Mu'tafikah itu jaraknya yaumun, sehari perjalanan. Ya, zaman dulu ada kendaraan, pulang juga onta, jalan kaki kali mah. Dulu belum ada Mercy belum. Ya kalau zaman sekarang mungkin 2 jam juga kita cuma nyampe sekarang mah. Ya gitu. Ya kalau zaman dulu emang belum ada gitu. Paling Jabanter juga naik onta, udah Mercy zaman dulu onta mah. Gitu, ya. Ya jalan-jalan kaki gitu, ya. Nah, jadi gitu. Negeri Syam, ya. Wahwa Syam gitu. Nah, kenapa saya katakan negeri Syam ini negeri yang sangat diberkahi oleh Allah, lil alamin, lil alamin. Di dalam satu literatur saya baca ada paling tidak ada 4. Kenapa Syam ini dikatakan negeri yang sangat dimuliakan Allah? Pertama,
dari negeri Syam ini itu tempat tinggalnya para nabi di situ. Banyak para nabi. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa pun pernah hijrah ke negeri Syam juga. Itu banyak nabi-nabi dari situ. Negerinya para nabi itu di situ. Negeri Syam. Palestina kita tahu ya, Palestina sekarang. Ada masjid satu yang memang masjid yang memang dimuliakan Allah juga, Masjidil Aqsa yang sekarang masih ada. Ya, makanya saya katakan tadi yang namanya Syam itu meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan. Untuk saat ini, dulu namanya negeri Syam, gitu. Itu dulu namanya negeri Syam. Nah, yang kedua nih. Yang kedua, bahwa kenapa negeri Syam juga dikatakan negeri yang diberkahi Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan daripada bumi Syam itu nanti akan menjadi sebagai tanda akhir zaman. Karena salah satu ciri daripada yaumul qiyamah yang akan nyampe itu munculnya keluarnya api dari yang dinamakan kota Busra seperti punuk onta. Itu adanya di negeri Syam nanti. Makanya negeri yang mulia, negeri yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi dalam hadis itu ada, beruntunglah orang-orang penduduk Syam. Kenapa? Karena malaikat Allah itu pernah mengepakkan sayapnya di negeri Syam. Ya, pernah mengepakkan sayapnya di negeri Syam. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, negeri Syam itu adalah negeri orang-orang pilihan. Banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di negeri Syam. Jadi Nabi Muhammad sendiri, ciri kenabiannya pertama kali munculkan itu di kota Busra yang adanya di negeri Syam. Ya coba kalau baca rawi ada itu kota Busra di situ. Itu negeri Syam itu. Ciri-ciri kenabian akan munculnya Nabi Muhammad muncul itu ada di kota Busra, di kota Palestina, di kota apa namanya Syam, negeri Syam. Kemudian negeri Syam juga ini merupakan benteng daripada kekuatan kaum muslimin. Ini yang pasti kita pahami, Pak. Makanya wajar kalau orang-orang sekarang wajar itu mulu yang diancam, itu mulu yang dicoba diobrak-abrik. Kagak pernah damai itu. Kalau itu damai, itulah puncak kekuatan Islam yang adanya di situ. Negeri Syam. Lah kan Bapak lihat sendiri kalau kita bicara negara, kan Arab Saudi juga yang bekerja sama dia mah. Coba dah perhatikan. Yang diacak-acak bukan Arab Saudi, Pak. Palestina, Syria, Lebanon, emang tempatnya yang diacak-acak sekarang. Kalau saya katakan diacak-acak, Bapak ngerti dah. Gitu. Emang kapan aman di situ? Perang mulu. Karena memang secara sejarah fakta Allah di situ memang negeri Syam ini mau bentengnya daripada kekuatan kaum muslim di situ. Ya, makanya saya katakan tadi, masya Allah, saya pun baru tersadar setelah baca literatur ini, masya Allah kalau begitu bener wajar aja kalau orang-orang non muslim menghajarnya itu, kenapa nggak Mekah sekalian gitu loh. Logika kita kan Mekah aja yang langsung dibuang atau kalau dia mau ngancurin. Kenapa negeri yang berantak kayak gitu, kayak sama logika kita nggak ada harganya itu, gitu. Tapi kenapa justru itu yang diacak-acak mulu? Palestina, Suriah, Lebanon. Perhatiin nggak Bapak? Coba perhatikan. Sekarang nih saya pribadi jujur setelah membaca literatur sadar, oh benar kalau gitu. Wajar aja kalau orang-orang logika kita Mekah sama Madinah aja udah, tapi enggak, aman sana malah. Tapi kenapa justru negara-negara yang dulunya kota Syam itulah yang sekarang menjadi entah berantah, yang selalu dicecer. Ya, Palestina sampai sekarang kagak ada damainya sama Israel. Emang kagak ada damai, emang kagak pernah didamain, Kak. Ya, emang kagak pernah buat berdamai. Ya, Suriah muncul katanya ISIS wallahu alam ya. Itu Lebanon. Yordania, lihat banyak mau urutan ke Yordania situ, daerah-daerah Yaman pada. Nah, jadi artinya bahwa benarlah bahwa negeri Syam ini memang adalah salah satu negeri yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
selain daripada kota Mekah dan kota Madinah. Satu negeri yang mungkin terlupa kepada kita, yaitu kota Syam, yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Maka sekarang kita paham dengan situasi yang saat ini terjadi, ya. Kalau begitu, ya, yang saya katakan logika saya tadi, kalau memang orang benci kepada Islam, saat ini kita induknya ada kota Mekah dan Madinah, kenapa tidak itu aja dihancurkan? Ternyata memang inilah kota Syam, inilah yang sebenarnya menjadi benteng kekuatan kaum muslimin. Katanya bukti aja libat dengan Mekah hilang. Bisa jadi karomahnya gitu. Ya, gitu. Ya, logika kita kan begitu. Ya, kota Mekah, kota Madinah menjadi sentralnya. Ya, kenapa yang diacak-acak ini mulu nih, negeri-negeri yang sama kita, negara apa sih gitu, apa sih apa namanya kekuatan di situ? Ternyata ada kekuatan yang memang ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada negeri Syam. Nah, makanya kalau kita kembali ke sejarah, ya, bahwa Nabi Ibrahim sudah diselamatkan oleh Allah, Nabi Lut pun sudah diselamatkan oleh Allah. Setelah dia diselamatkan, maka Nabi Ibrahim dalam tanda kutip kita katakan dihijrahkan, dia dipindahkan. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah, ya, dari kota Irak ke kota Palestina, sedangkan Nabi Lut pindah dari kota Irak menuju kota Mu'tafikah. Jarak antara kota Palestina dengan Mu'tafikah itu bainahuma yaumun, jaraknya adalah 1 hari perjalanan. Nah, seperti itu. Lanjut. Wa wahabna lahu, dan telah kami berikan karunia kepada Nabi Ibrahim. Ya. Apa karunianya? Wa kana sa'ala walidan, ya. Wa kana sa'ala waladan kama dzukira fis safati Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Dan telah kami berikan karunia kepada Nabi Ibrahim, ya, dan adalah Nabi Ibrahim pada saat itu sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim itu meminta 1 anak, tetapi diberikan 2, ya. Siapa? Ishak dan Nabi Yakub. Nah, kita bicara dulu nih. Sebenarnya kenapa disebutkan sini 2, ya? Nabi Ishak, ya, Nabi Ibrahim adalah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Ya, di dalam surat As-Saffat Nabi Ibrahim meminta 1 anak. Ya, ini kita berbicara terlepas dari anaknya Ismail, belum sampai situ. Tetapi Allah karuniakan di sini kan 2, ya, disebutkan 2, Ishak dan Yakub. Nah, nafilatan ay ziyadatan alal mas'uli, sebagai tambahan dari yang diminta. Mintanya 1 dikasih 2, bonus gitu, ya. Mintanya 1 dikasih 2, gitu, dikasih bonus. Wa huwa waladul walad, dan dia itu adalah merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim. Ingat, Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Abul Anbiya, babanya para nabi. Kenapa dikatakan babanya para nabi? Perhatiin, anaknya nih Ishak nabi, cucunya juga nabi. Di bawah cucu apa tuh? Nabi Yakub punya anak cicit, ya. Cicitnya Nabi Yusuf juga nabi. Ya. Nabi Ishak nabi, Nabi Yakub nabi, kemudian Nabi Yusuf juga nabi. Dan perlu diketahui, jadi Nabi Ishak sering saya katakan Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak sama Ismail. Nabi Ishak inilah yang menjadi cikal bakal dari yang namanya bangsa Israel, Bani Israel. Dari situ banyak para nabi. Kemudian Nabi Ismail ini adalah cikal bakal dari yang disebut dengan bangsa Arab. Dari sinilah munculnya Khatamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi makanya Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dapat gelar Abul Anbiya, babanya para nabi, karena Nabi Ibrahim banyak menurunkan keturunan-keturunannya, banyak yang menjadi nabi. Ya, ini aja udah kelihatan Ishak, Yakub. Di bawah Yakub itu, di anak Yakub kan ada yang bernama Nabi Yusuf. Ya, ini kan kalau kita cerita Nabi Yakub kan ini anak-anak seorang nabi yang sangat sabar, ya, walaupun mungkin banyak dikerjain dalam tanda kutip sama anaknya. Ya kan kita tahu, ya, Nabi Yakub punya anak berapa? 12 orang, salah satunya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dikerjain sama saudara-saudaranya yang akhirannya dicemplungin tuh lagi waktu main,
ya katanya diajak ngangon gitu, dicemplungin ke sumur tua. Padahal boleh dikatakan Nabi Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada Nabi Yakub. Saking sedihnya Nabi Yakub itu sampai buta, matanya nangis. Ya, gara-gara itu tadi. Ya, udah begitu diceburin ke sumur tua, begitu dia pulang saudara-saudaranya ngaku Nabi Yusuf katanya dimakan sama serigala. Padahal itu bohongan. Ya, Nabi Yakub udah tahu ini bohong ini. Gitu. Ya, artinya bahwa Nabi Yakub ini adalah nabi yang memang sangat sabar, sangat penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Artinya padahal dia tahu ini nih memang anak-anaknya ini yang nggak pada benar, tapi tetap dia sayangi sampai pada akhirannya. Ya, pada ujung ceritanya adalah bahwa Nabi Yakub lagi ini pada akhirnya bisa melihat lagi setelah dia diusapin dengan baju yang memang baju Nabi Yusuf dibawa dari Mesir. Ya, gitu. Nah, akhirnya Nabi Yakub bisa melihat lagi. Intinya semacam itu. Nah, apa? Saudaramu 12 orang itu, gitu. Ya, cuma lain emak gitu. Lain dia, ya. Nah, jadi wa kullan ay wa waladahu ja'alna shalihina al-anbiya. Dan tiap-tiap daripada kedua anaknya ini telah kami jadikan sebagai seorang yang saleh, sebagai anbiya. Tuh. Ya. Jadi dari dua orang ini Allah jadikan sebagai orang-orang para nabi. Wa ja'alnahum a'immatan, dan telah kami jadikan mereka pun sebagai pemimpin-pemimpin. Ya, pemimpin-pemimpin. Bitahqiqil hamzataini wa ibdal lisaniyati ya'an yuqtada bihim bil khair. Ya, jadi keturunan dari kedua orang ini, ya, dan kedua orang ini pun akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai a'immah, sebagai pemimpin-pemimpin. Yuqtada ya bihim fil khair, yang diikuti dengan mereka dalam hal kebaikannya. Yahdunan nasa, mereka memberikan petunjuk kepada manusia bi amrina aidinina, dengan perintah kami, artinya dengan agama kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, dan telah kami wahyukan kepada mereka, kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati ay tuf'ala wa tuqama wa tu'ta minhum wa min atba'ihim, dan telah kami perintahkan dan telah kami aikan kepada mereka untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk menegakkan salat, dan untuk memberikan zakat atau menunaikan zakat. Ya, jadi inilah inti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa kanu lana abidina, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana abidina, dan adalah mereka kepada kamilah mereka menyembah. Nah, kemudian selanjutnya kita cerita tentang Nabi Lut. Ya. Wa Lutan ataina hukma wa ilma, dan telah kami berikan kepada Nabi Lut akan hukum, wa ilma, dan seilmu, faslan bainal khusumi, sebagai keputusan di antara permusuhan-permusuhan. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malu ay ahluhal a'mala al khabisa, dan telah kami selamatkanlah Nabi Lut, ya, daripada negeri, ya, yang adalah penduduknya itu melakukan perbuatan yang khabais, yang keji. Minal liwati, daripada liwat. Oh, liwat bukan nasi ini, nasi liwat itu mah bukan liwat, ini liwat. Kalau bahasa sekarangnya LGBT, bahasa kerennya tuh sekarang. Homoseksual, lesbian, zaman Nabi Lut juga udah ada. Ya, penyakitnya udah tua ini, zaman Nabi Lut. Makanya kaum Nabi Lut disebut kaum Sodom. Ya, kaum Sodom namanya. Ya, ini juga merupakan bagian daripada kebiasaan-kebiasaan jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk daripada kaum Nabi Lut. Ya, udah ada kan? Udah ada. Ya, udah ada. Jadi ceritanya begini. Ringkas cerita saya katakan begini. Sebelum terjadinya azab itu begini. Jadi ada 3 malaikat yang nenamu ke rumah Nabi Lut. Dia nenamunya bukan dalam bentuk malaikat, tapi bentuknya adalah seorang laki-laki yang ganteng. 3 orang nih. Ya, 3 orang datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun nggak tahu kalau ini adalah seorang para malaikat, nggak tahu dia. Dia udah tamu, ya dia hormati sebagai dia layak, sebagaimana layaknya seorang tamu. Ya, dia layani, dia terima sebagaimana selayaknya seorang tamu.
Cuma bininya Nabi Lut sengke. Tahu sengke Pak? Dia tahu emang kaumnya Nabi Lut temen sama laki-laki. Dia bilangin nama kaumnya, weh di rumah gua ada tamu laki-laki ganteng-ganteng banget. Kira-kira begitu. Jadi yang ngasih tahu kaumnya Nabi Lut bahwa di rumahnya ada 3 orang tamu, bininya. Maka bininya ini termasuk orang yang kena azab Allah. Bininya Nabi Lut. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi dia kasih bocoran tuh kepada kaumnya bahwa di rumahnya ini ada 3 orang laki-laki yang menamu ke situ tuh. Ganteng-ganteng. Lah yang namanya kaum homoseksual ya akhirnya ke rumah Nabi Lut ya tekepung, kagak mau, dia pokoknya kagak mau pulang aja, nungguin disuruh keluar itu. Intinya bahwa Nabi Lut disuruh menyerahkan 3 tetamunya tadi kepada kaumnya. Ya. Tapi Nabi Lut nggak mau menyerahkan. Malah Nabi Lut mengatakan, daripada kamu mau sama tamu saya yang laki-laki, nih saya punya anak perempuan 2, silakan pilih yang mana tuh. Kagak mau, maunya yang itu juga, yang 3 biar bagaimana. Itu aja tungguin. Ya, itu aja tungguin, pokoknya harus itu dikeluarkan. Padahal itu Nabi Lut jadi nabi. Ya udah jadi nabi. Iya. Jadi ini salah satu daripada perbuatan kaum saya lihat tadi Sodom. Udah gitu. Udah jadi nabi. Justru Nabi Lut bisa katakan tadi nggak tahu kalau tiga orang ini adalah jelmaan malaikat, nggak tahu. Setelah situasi semakin genting, baru nih 3 tamu ngomong, saya ini malaikat utusan Allah. Lah kaget Nabi Lut. Ini tujuannya apa datang kemari? Tujuannya ingin memberikan ketawa kamu bahwa akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Nabi Lut dikasih tahu dah tuh. Ini saya tujuannya kemarin pengen memberitahu ya akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kamu. Maka kata malaikat yang tadi jadi baru yang merupakan tamu daripada Nabi Lut, udah bukain aja pintu, nggak apa-apa. Bukain aja. Begitu dibuka, begitu masuk ke rumah Nabi Lut, itu kagak ngeliat apa-apa, gelap. Kenapa? Langsung dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, akhirnya Nabi Lut memang sudah disuruh minggir sama kaumnya, disuruh kabur daripada wilayah itu, kampung itu. Begitu pokoknya Nabi Lut dibilang, pokoknya jangan ngelihat ke belakang, udah jalan-jalan aja kalau pengen selamat. Ya, jangan pakai nengok ke belakang, udah gitu. Jadi Nabi Lut bersama kaum-kaumnya sudah diperintahkan untuk hijrah, untuk pindah dari kaumnya, tapi dibilang sama oleh malaikat, jangan kamu ngeliat ke belakang, udah ngucluk aja ke depan, udah. Ya akhirnya apa? Turun yang namanya gempa. Ya, gempa, kemudian juga turun yang namanya hujan batu, halilintar. Akhirnya kaumnya mati, termasuk bininya pun meninggal. Itulah ya. Jadi salah satu perbuatannya adalah liwat. Jadi kalau kita bicara zaman sekarang, ya inilah bahwa penyakit ini penyakit sebenarnya. Ya, penyakit perbuatan khaba'is itu liwat, kaum Sodom yang zaman sekarang itu udah diresmikan. Nah ini wallahu a'lam, masyaallah. Ya, udah dilegalkan gitu ya zaman sekarang, yang disebut dengan LGBT dan lain sebagainya. Ada aktunya. Ya ada akte pernikahannya ada sekarang gitu. Ya, minal liwat itu daripada liwat. Warami bil bunduki, dan melontar dengan peluru. Nah ini kayak semacam undi nasib. Wallahi bit tuyuri, dan bermain-main dengan burung. Ya kalau kita lihat kayak zaman dulu sekarang aja bermain burung mulu ya kali ya. Gitu ya. Cepat main burung itu, mungkin main burung juga main burung dalam arti perjudian dan lain sebagainya, karena memang kaum Nabi Lut dikenal kaum yang suka merampok, suka berbuat onar, suka berjudi, dan itu terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan dilakukannya. Ya, makanya sini warami bil bunduki wal la'bi bituyir wa ghairi dzalika, dan banyak lagi ngerampok, nyamun dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan bagian daripada kebiasaan mereka, bagian daripada bagian daripada perbuatan mereka yang selama ini mereka lakukan.
Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkanlah Nabi Lut ya daripada azab Allah yang diturunkan kepada kaumnya. Ya, maka Allah katakan wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'isa innahum kanu qaumisauin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat ya, fasiqina, udah jahat lagi fasik. Mereka termasuk orang-orang yang fasik gitu ya. Nah, sekarang wa adkhalnahu bi rahmatina, dan kami masukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Bi an anjaynahu min qaumi, dengan bahwasanya kami selamatkan Nabi Lut daripada kaumnya. Innahu minas salihina, sesungguhnya Nabi Lut termasuk orang-orang yang saleh. Wazkur Nuhan. Nah, sekarang Nabi Nuh. Sedikit-sedikit aja nih. Wazkur, dan ingatlah. Ya, ingatlah akan cerita Nabi Nuh. Wa ma ba'dal min iznada, ketika Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, bukan berdoa, iznada da'ala qaumi, ketika Nabi Nuh itu istilahnya menyumpahkan kepada kaumnya. Menyumpahkan kepada kaumnya, ya. Ini tadi saya sudah kutip ini. Ini adanya tadi di ayatnya, ayat surat An-Nuh. Jadi permintaan Nabi Nuh itu begini. Di sini dikatakan wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Apa kata Nabi Nuh? Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan di muka bumi ini minal kafirina, daripada orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. Jadi ceritanya begini. Seperti yang kita tahu, Nabi Nuh ini kan azab yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh itu adalah air bah. Air bah, banjir. Jadi ketika sudah genting, sudah di mana kaumnya sudah tidak lagi mau menerima dakwah daripada Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh ini memohon petunjuk kepada Allah, dan Allah berikan petunjuk kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat kapal. Coba bayangin Pak, kapal air disuruh bikinnya tapi di atas gunung, coba. Ya makanya gitu. Bayangin, Nabi Nuh bikin kapal air, bikinnya di atas gunung. Makanya Nabi Nuh dianggap orang gila. Ya kalau bahasa kita kan bukan gila, itu disinting. Lah bagaimana ceritanya bikin kapal laut ada di tengah gunung, di atas gunung. Kalau mau juga pinggir laut kan begitu. Tapi ini bikinnya di atas gunung. Ya, di atas gunung. Setelah selesai singkat cerita, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit dan memuncratkan air dari tanah. Selama 40 hari 40 malam. Coba kita 3 hari jadi banjir dan sekali. Gitu. Ya. Ini 40 hari 40 malam, Pak. Kaum Nabi Nuh nih. Ya, bayangin, ini cuma bukan airnya doang dari langit turun, yang ada di bumi keluar. Coba bayangin. Yang ada di bumi keluar, yang ada di langit turun. Lah bagaimana kagak banyak, kagak mau kelebu itu bumi. Lah iya, jadi bukan, kalau kita kan selama ini mungkin tahunya hujan aja yang menurunkan, yang membuat kita banjir. Tapi kalau zaman Nabi Nuh itu banjirnya itu bukan dari hujan doang, tapi air yang dari bumi keluar. Yang dari bumi keluar, yang dari atas hujan turun. Selama 40 hari 40 malam. Akhirannya apa? Yaitu tadi air bah. Ya, air bah. Jadi Nabi Nuh memang sudah menyelamatkan kaum-kaumnya semuanya yang beriman, dan juga telah menyelamatkan daripada binatang-binatang yang memang suruh dibawa sepasang udah, nyamuk sepasang, aga sepasang, rongo sepasang udah, sepasang udah. Gitu, ya. Dan termasuk daripada menyelamatkan anaknya 4, yang 1 kagak mau ngikut, yang namanya Kan'an, parku dengi kagak mau ini ya, gitu. Ya kan anaknya 4 kalau nggak salah ya, Sam, terus si Yafis, terus Han, terus satu lagi Kan'an. Ya, jadi kan dari 4 orang ini anaknya yang kagak mau ngikut, itulah Kan'an. Maka ketika terjadi air banjir ini, maka Nabi Nuh ya meminta kepada Allah, bahasa kitanya nyumpahin, ya Allah, jangan engkau biarkan orang-orang kafir itu tempat tinggalnya di bumi, jangan biarin. Ya Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan di atas bumi ini daripada orang-orang kafir sebagai tempat tinggal.
innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Jadi kata innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, seandainya engkau biarkan mereka itu hidup di sini, yudillu ibadaka, mereka nanti akan menyesatkan hamba-hamba engkau, wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali keturunan-keturunan yang berbuat maksiat dan perbuatan keturunan yang kafir. مرحبا